Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Luka Modric tolak bahas masa depan dengan AC Milan setelah Kroasia gugur di Piala Dunia kemarin. Piala Dunia ini jelas akan menjadi penampilan internasional terakhir Modric bersama timnas Kroasia, dan kemarin dia harus menerima kenyataan harus pulang. Kroasia sebenarnya memimpin lebih dahulu melalui aksi Ivan Perisic, tetapi gol dari Cristiano Ronaldo dan penyerang anyar Diavolo yaitu Gonzalo Ramos memastikan Modric harus ucapkan selamat tinggal. Setelah pertandingan, para awak media melontarkan berbagai pertanyaan, tetapi mereka justru lebih banyak menanyakan masa depan dari Modric bersama Milan. Sportski Novosti dari Kroasia menanyakan hal serupa, dan berikut komentar dari bintang Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Ini bukan waktunya untuk membicarakan itu sekarang, kamu akan segera mengetahuinya, ungkapnya. Napoli mengkonfirmasi bahwa Massimiliano Allegri telah ditunjuk sebagai pelatih kepala baru mereka. Setelah serangkaian drama terkait paket pesangon yang terus diminta oleh Allegri kepada AC Milan, sekarang Napoli telah mengumumkan peresmiannya sebagai pelatih mereka yang baru. Berikut pengumuman tim Naples itu disampaikan melalui website resmi mereka. SSC Napoli menyambut Massimiliano Allegri sebagai pelatih kepala tim utama kami yang baru. Allegri telah menandatangani kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2029. Setelah karir bermain yang panjang, Max Allegri memulai perjalanan kepelatihannya di musim 2003-2004 bersama Aglianese. Pada 2007-2008, dia memimpin Sassuolo promosi pertama mereka ke Serie B dan juga memenangkan Piala Super Serie C pada tahun yang sama. Beberapa bulan kemudian, dia melakukan debut kepelatihan Serie A bersama Cagliari, menyelesaikan musim di tempat ke-9 dan memenangkan penghargaan Pancina di Oro. Setelah absen selama 2 tahun, dia kembali menukangi Juventus, memenangkan Coppa Italia kelima pada 2024. Musim lalu, dia kembali ke ruang ganti Milan, menyelesaikan musim di tempat kelima. Selamat datang untuk pelatih kepala baru kami, Max Allegri, tulisnya. AC Milan kembali coba masuk ke dalam perburuan Mario Gila meskipun Napoli memimpin menurut sebuah laporan. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Diavolo kembali bersaing untuk menandatangani bek yang sangat ingin ditandatangani oleh manajemen sebelumnya. Manajemen sebelumnya yang masih dipimpin oleh Massimiliano Allegri sangat ingin mendatangkan Gila, dan bahkan mereka mengadakan pertemuan di Casa Milan dengan perwakilannya. Laporan lainnya menunjukkan sang bek tampaknya lebih dekat menuju Napoli, tetapi perlombaan ini masih belum berakhir. Kontak telah kembali diadakan dengan agennya, dan tawaran resmi pertama yang sebelumnya dikirimkan kepada Lazio juga tidak dapat dikesampingkan, sehingga Rossoneri masih memiliki peluang untuk bersaing. Namun sekarang Daniele Longo melaporkan bahwa kesepakatan telah tercapai antara Milan dengan bek asal Spanyol itu, jadi hanya membutuhkan kesepakatan terkait biaya transfer. Sang jurnalis menyatakan dibutuhkan 25 juta euro tanpa bonus untuk mendapatkan Gila, dan Fikayo Tomori tampaknya akan menjadi tumbal untuk transfer ini. AC Milan telah menetapkan harga bagi siapapun yang tertarik kepada Rafael Leao menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa telah muncul langkah selanjutnya dari Diavolo tentang masa depan bintang Portugal itu di San Siro. Laporan sebelumnya menyatakan bahwa Giri Cardinale tampaknya telah muak dengan sikap sang penyerang, dan pelatih Ruben Amorim juga memandang Leao tidak cocok dengan formasinya. Oleh karena itu, perpisahan tampaknya tidak bisa dihindari lagi, dengan Milan siap membuka penawaran mulai di angka 60 juta euro. Ini jelas jumlah yang besar, tetapi beberapa tim dari Premier League, Arab Saudi, dan Turki tampaknya tidak masalah untuk membayar tuntutan dari Rossoneri itu. Namun jika tidak ada penawaran yang sesuai datang untuknya pada musim panas ini, Milan akan sangat terbuka dengan skema pinjaman serta kewajiban untuk membeli. Dengan hal ini, semua kisah cinta serta drama antara Leao dengan Milan tampaknya akan selesai pada musim panas kali ini. AC Milan telah putuskan masa depan dari Samuel Ricci dan Ruben Loftus-Cheek menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa setelah melihat situasi saat ini dengan mempertimbangkan siapa yang akan bertahan dan pergi, maka beberapa pemain masuk ke dalam daftar itu. Yusuf Fofana tampaknya dipastikan akan angkat kaki karena agennya melakukan kunjungan di Casa Milan beberapa hari yang lalu. Gelandang Prancis itu memiliki banyak peminat dari luar negeri, dan Milan menginginkan setidaknya 25 juta euro sebagai mahar untuk transfernya. Kemudian ada nama Warren Bondo yang juga dari Prancis. Milan siap membuka negosiasi dengan biaya setidaknya 8 juta euro agar mereka terhindar dari kerugian modal. Sekarang Ruben Loftus-Cheek juga masuk ke dalam daftar ini setelah Ruben Amorim tidak tertarik kepadanya, serta kontrak sang gelandang juga akan berakhir tahun depan. Jika tidak ada minat untuk merekrutnya secara permanen, Rossoneri tampaknya siap mengambil opsi untuk memutus kontraknya dengan kesepakatan bersama, dan begitu juga nasib dari Ismail Benacer. Ardon Jasari dinilai sebagai pemain kunci, dan rombongannya juga telah diberitahu niat besar Diavolo terhadap sang gelandang. Kemudian ada masa depan Luka Modric yang tampaknya akan segera diketahui. Sedangkan di sisi lain, Giri Cardinale tampaknya siap mempertahankan Adrien Rabiot serta Ricci.
AC Milan inginkan diskon lebih banyak meskipun Sporting CP turunkan evaluasi Gonzalo Inacio menurut sebuah laporan. Laporan sebelumnya menyatakan bahwa saat ini Diavolo memiliki dana sekitar 30 hingga 35 juta euro yang akan dialokasikan untuk bek tengah yang baru. Beberapa nama yang dapat mereka tebus dengan uang tersebut telah muncul mulai dari Mario Gila hingga Virgil van Dijk, tetapi tampaknya Inacio merupakan pilihan yang menarik. Milan News mengutip Corriere dello Sport melaporkan bahwa klausul pelepasan bek Portugal itu sekitar 60 juta euro. Tampaknya tidak akan ada yang mau menebusnya. Sekarang Sporting telah menurunkan harganya menjadi 40 juta euro, tetapi Milan tampaknya masih ingin mendapatkan diskon yang lebih banyak lagi. Memang akan sulit untuk meminta diskon kepada tim seperti Sporting, tetapi profil Inacio dinilai merupakan yang paling ideal untuk melengkapi lini pertahanan. Namun mengingat ini adalah permintaan langsung dari Amorim, tampaknya manajemen akan mencoba segala cara untuk mendapatkan sang bek dengan harga terbaik. AC Milan siap turunkan harga Santiago Gimenez dan bersedia melepasnya pada musim panas menurut sebuah laporan. Situasi Gimenez di San Siro tampaknya tidak akan pernah membaik dan kesulitan yang dialaminya telah berlangsung terlalu lama. Posisi penyerang asal Meksiko itu di skuad Diavolo tampaknya mulai tersingkirkan. Terlebih sekarang klub telah menandatangani striker baru yang memecahkan rekor transfer mereka, yaitu Gonzalo Ramos. Sebelum Piala Dunia, striker itu menyatakan bahwa Meksiko akan menjadi juara Piala Dunia dan dia akan menjadi pencetak gol terbanyak. Namun pada kenyataannya, menit bermain Gimenez sangatlah terbatas dan hingga pertengahan kompetisi akbar tersebut mantan penyerang Feyenoord itu belum mampu mencetak sebiji gol pun. Hal ini tentu mempengaruhi minat dari tim lain kepadanya. Jadi sekarang Milan Vibes mengutip Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa Rossoneri akan meminta setidaknya 21 juta euro untuknya pada musim panas. Milan tampaknya ingin segera melepas Gimenez dengan harga terbaik, tetapi situasi saat ini tentu saja mereka tidak berada di posisi yang bagus. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Samuel Chukwueze tolak tawaran dari Turki setelah kedatangan Ruben Amorim menurut sebuah laporan. Sejak tiba di Milanello beberapa tahun yang lalu, Chukwueze tidak pernah benar-benar meyakinkan semua orang dengan label harganya saat ditebus dari Villarreal. Bulan ini pemain sayap Nigeria itu akan kembali ke klub dan masa depannya bersama Milan diragukan, terutama setelah muncul minat kuat dari Turki. Namun Milan News mengutip surat kabar dari Nigeria yang melaporkan sayap Diavolo itu telah menolak pendekatan dari Trabzonspor. Tim Turki itu telah mengajukan tawaran sebesar 15 juta euro dalam beberapa hari terakhir, tetapi tampaknya Chukwueze tidak tertarik untuk pindah ke Turki Super League. Sebaliknya, dia ingin tetap berada di Milan dan mendapatkan kesempatan dari Ruben Amorim yang ingin menilai seluruh skuad. Chukwueze percaya bahwa dia bisa berguna dalam skema pelatih Amorim, di mana dia dapat bermain di sisi kanan dari 3 pemain depan meskipun sebagai pilihan kedua. Ruben Amorim berusaha keras untuk membawa Gonzalo Inacio ke AC Milan menurut sebuah laporan. Laporan sebelumnya menyatakan bahwa Sporting CP telah bersedia menurunkan tuntutan mereka di bawah klausul penjualan Inacio yang menyentuh 60 juta euro. Namun sekarang Matteo Moretto telah memberikan informasi terbaru terkait situasi sang bek yang sangat diminati oleh Amorim. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Ada kontak antara AC Milan dan Sporting atas Gonzalo Inacio dalam beberapa hari terakhir. Secara khusus, klub Rossoneri ingin mengeksplorasi biaya transfer, mengingat klub Portugal terbuka untuk dari harga 60 juta euro untuk klausul rilis, tetapi bukan diskon yang berlebihan. Sementara itu, Moretto menyatakan bahwa Ruben Amorim kemungkinan besar juga akan menghubungi Inacio secara pribadi. Dia adalah pemain yang sangat dikagumi Amorim, ungkapnya.